Bab 2 Novel Majapahit Gajah Mada. Wilwatikta terasa makin pekat. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman, beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus, gemilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tak berjawab, dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seorang perempuan tua merasa cemas minyak kelentik yang dibuatnya seharian akan beku di musim bediding yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak kelentik terbuat dari santan kelapa yang membeku tidaklah masalah karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan mencair lagi. Sesungguhnya, ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap kabut, tetapi kali ini benar-benar bagai sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama kabut yang turun makin tebal merampok jarak pandang. 4 buah obor besar di pendapa yang menyala karena minyak lemak terlihat amat kabur, bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berembus dengan halimun uleng-ulengan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Udara yang turun terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin telah berembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Anjasmoro bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap sudut kota Raja Majapahit, menyebar dan menyergap wilayah di sekitarnya. Angin menderu-deru tanpa hujan itu menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berembus keras tanpa membawa butiran hujan, apalagi kabut yang teraduk bagai memindahkan siapapun yang menyaksikan dari dunia nyata menuju dunia hantu atau dunia antah berantah. Berada di dalamnya, kaki bagai tidak menginjak tanah. Istana Majapahit yang megah, yang dibangun dengan dinding tebal berbatu berawal dari sebuah desa bernama Tarik. Berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai juga benteng Canggu yang terletak di arah selatan Pedukuhan Majakerta. Salah satu pintu gerbangnya yang menjulang gagah disebut Candi Wringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyelesaian puncak pintu gerbang itu atau apabila orang memanjat tingginya pohon kelapa, dari tempat itu akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman makam Antahpura berada. Di sana, di tempat yang orang juga menyebutnya Trowulan terletak sebuah segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri dalam acara lelumban. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun berdinding rangkap menjadikan adanya alun-alun dalam dan luar. Luas alun-alun dengan dinding menjulang setinggi rumah dirasa masih belum cukup dan dipandang perlu membangun alun-alun luar serta melingkarinya dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai nama Purawaktra. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun bagian dalam ditanami pohon tanjung berselang-seling dengan pohon bramastana menjadikan istana yang lazim disebut Balai Manguntur atau Tatak Rambat itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Balai Manguntur inilah dilaksanakan pasewakan dan pisauanan ageng sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pasewakan dan pisauanan biasanya diikuti oleh segenap kesatria, para pendeta, pujangga serta 2 orang darmatyaksa dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan para pujangga dan menteri, bagian timur tempat duduk para pendeta siwa, semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang biasa disebut Balai Witana. Dari Balai Witana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar bunganya berwarna merah dan putih sangat indah. Pohon asoka berselang-seling dengan pohon tanjung dan pohon bramastana juga melingkupi bangunan memanjang bernama Pancari Wilwatikta. Bila tatapan diarahkan menembus dinding terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun ditandai nama Wisma Darmatyaksa Kasaiwan Hyang Brahmaraja. Candi Bajang Ratu meski bernama candi, itu sebutan untuk pintu gerbang kota sisi selatan sebagaimana Candi Wringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terali baja. Candi Bajang Ratu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut Wijil Kapindo, berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut Candi Tikus karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu dan dinamailah gerbang itu Candi Tikus. Lebih ke utara lagi, terdapat sebuah lapangan luas yang sering dimanfaatkan untuk berlatih perang, letaknya tak jauh dari Jati Pasar.
Lapangan itu dinamai Bubat yang setiap tahun di bulan Caitra selalu diadakan perayaan besar. Bagai pasar tiban, banyak orang mengunjungi pasar itu untuk berbelanja atau menghibur diri. Luas lapangan membentang ke timur setengah krosa dan ke utara setengah krosa. Cukup memeras keringat untuk berlari mengelilingi dalam geladi perang. Di tanah lapang yang luas ini sering juga digunakan berlatih watangan sebagaimana alun-alun bagian dalam di depan Balai Manguntur juga dimanfaatkan berlatih oleh para prajurit untuk nembat watang, bahkan berlatih ilmu perang ngerabasa musuh. Kabut yang turun tebal itu juga menjarah lapangan Bubat. Kabut juga dengan kejam membungkus wilayah di luar batas dinding kota raja. Para prajurit bersiaga penuh. Ke sudut-sudut istana, Gajah Mada yang berpangkat bekel, tetapi memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama menggetarkan, Bayangkara, menyebar segenap prajuritnya untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan melebihi prajurit dari kesatuan yang lain benar-benar prajurit yang terlatih, terengginas dalam bertindak, juga terampil dalam mengambil langkah. Kabut itu terbawa angin deras. Angin deras menyebabkan kabut menghilang, tetapi muncul lagi karena hawa dingin yang menggigit tulang. Angin deras yang membawa udara dingin menggigit itu pula yang menyebabkan para istri dengan ketat memeluk suaminya, atau anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap yang terjadi itu sebagai sebuah keganjilan segera keluar untuk mencermati. Di sudut sebuah perondan 3 lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin membawa kabut," jawab seorang di antara mereka. "Ya aku tahu," ucap yang pertama, "maksudku, kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas." "Itu karena matamu lamur," jawab orang di sebelahnya. Yang seorang lagi yang pendiam ikut bicara. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut biasa dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini." Laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu menguap. "Aku mengantuk," ucapnya. "Aku mau tidur." Laki-laki itu beranjak naik ke perondan dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumal yang dimilikinya. Akan tetapi, orang tua biasanya menggunakan ngelmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa. Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi, 2 orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit tampak jernih, mereka seringkali memerhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya kemunculan bintang kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Ki Wongso Banar dan Diporumi. Apalagi, kini muncul keganjilan. Kabut tebal membungkus kota raja. Betapa berdebar isi dada orang tua itu. "Bagaimana menurutmu Adi Diporumi?" bertanya laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih itu. "Apakah menurutmu apa yang baru saja kita lihat bukan suatu hal yang amat mendebarkan?" Ki Diporumi dan Wongso Banar rupanya memiliki perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Bahwa kemunculan bintang kemukus merupakan isyarat yang tidak baik, hal itu sudah diketahui oleh orang banyak. Namun, bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujan, hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi, sehari sebelumnya ketika langit terlihat bersih, tampak bintang kemukus dengan ekornya yang memanjang gemerlapan. Wirahandaka, seorang pemuda yang menemani kedua orang itu menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wirahandaka berusaha menahan diri untuk tak bertanya. Apa yang terjadi ini seperti pengulangan atas apa yang pernah terjadi pada masa silam. Sehari menjelang perang besar yang terjadi antara Tumapel di bawah kendali Ken Arok melawan Kediri di bawah Kertajaya, terjadi keganjilan seperti ini. Kabut tebal dan badai melintas di malam saat langit sedang berhias kemukus, seolah menjadi pertanda khusus akan adanya perang yang meminta banyak korban, berkata Ki Wongso Banar. Bukan hanya perang atas Tumapel dan Kediri, tambah Ki Diporumi, tetapi juga di malam menjelang kehancuran Singasari yang digempur Jaya Katwang, kabut tebal menyergap kota Raja Singasari dengan amat pekatnya. Ditandai kemunculan angin deras, pertempuran yang sangat berdarah terjadi di kota Raja Singasari. Kertanegara yang tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim ke Pamalayu digempur Jaya Katwang. Kertanegara Pralaya.
Gejala alam seperti itu Ki Diporumi dan Wongso Banar mempercayainya. Wirahandaka atau juga dipanggil Wirandaka akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah bisa dipastikan, dengan demikian besok akan terjadi peristiwa besar? Peristiwa apakah itu? Besok negeri ini akan diserbu negara lain atau bagaimana? Ki Wongso Banar dan Diporumi saling pandang. Apa yang kita bicarakan ini hanyalah ilmu titen, Wirandaka, balas Diporumi. Bahwa dahulu kala ada beberapa perang besar yang meminta banyak korban nyawa, umumnya ditandai munculnya lintang kemukus. Setelah beberapa hari bintang yang memiliki ekor menyala benderang itu menampakkan diri, pertanda munculnya kabut dengan pusingan angin itu makin mempertegas bakal hadirnya peristiwa itu. Jika kau bertanya akan terjadi peristiwa apakah besok, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengintip hari esok. Wirandaka termangu penasaran, kalau ternyata besok tidak terjadi apa-apa. Wiro Banar memandang Wirandaka dengan tajam. Aku yakin besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Ki Diporumi meyakinkan, aku juga yakin besok akan terjadi sesuatu. Nah, kau dengar suara apa itu? Wirandaka berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung bens pun ikut membelah malam bersahutan. Apalagi, ketika beberapa ekor anjing menyalak bersahutan beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya, yang matanya melotot akan lepas, lidahnya menjulur terayun-ayun menetes-netes. Suasana terasa sangat hening. Seiring dengan waktu yang bergerak membelah ke pusat malam, kabut yang membungkus kota Raja Wilwatikta terasa makin pekat. Bahkan, akhirnya Ki Wongso Banar dan Diporumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang Wirandaka kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak bersisa. Apakah jika siang datang, keadaan akan tetap seperti ini? Bertanya Wirandaka yang ternyata dilibas rasa cemasnya. Tentu tidak, kau tahu jawabnya, balas Ki Wongso Banar.